Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semanggalas Muda yang kami hormati Bapak Suyanto, Bapak Ibu Guru, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMA Negeri 13 Semarang, dan terkhusus untuk kedua narasumber kita ya. Ada kedua narasumber yang luar biasa Pak ini. Ya, hari ini di Semanggalas Inspirasi kita memiliki tema yaitu berjibaku pada paruh waktu, yang artinya hal ini kita akan fokus pada siswa-siswa kita yang mungkin punya perjuangan lebih dalam belajar dan bekerja. Ngaten Pak Ibu. Oke, paruh waktu itu berarti kan tidak penuh ya Pak ini. Tidak penuh. Berarti kita belajar setengah hari dan juga bekerja setengah hari, mungkin gitu mungkin. Ya, benar. Nah, saya yakin beberapa dari kalian memikirkan atau menganggap bahwa membagi tugas dalam menyelesaikan tugas, ya, membagi waktu dalam menyelesaikan tugas itu adalah sebuah perjuangan. Tapi menurut beberapa teman dari kalian juga itu adalah merupakan tantangan. Nah, maka dari itu tanpa panjang dan lebar, kita sambut narasumber kita, Rangga dan Rohan. Beri tepuk tangan yang meriah. Bilang kan ambil kan? Sini. Masing-masing satu. Benar, bukan. Duduk Duduk biasa. Bintang tamu ya. Oke, selamat pagi Mas Rohan dan juga Mas Rangga. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Buat kabar hari ini ya alhamdulillah baik. Rohan? Sama-sama baik. Oh, sama-sama baik ya. Ini kita langsung saja kali ya Pak ya. Saya itu ini menyaksikan secara langsung ya satu atau dua kebaikan dari kedua siswa ini, terutama Rohan. Saya secara langsung, kalau Rohan itu siswa yang sering ke perpustakaan, bener ya? Setiap istirahat. Dia setiap istirahat Istirahat. atau setiap ada jam kos itu. Nah, satu hal baik yang saya temui waktu itu, Rohan itu menawarkan untuk membantu bapak ibu yang ada di perpustakaan untuk nyetempelin buku tanpa dibayar. Nah, saya tanya langsung, Rohan, ini memang kamu disuruh dari perpustakaan untuk nyetempel buku, artinya kerja? Enggak Pak, saya mengajukan diri. Itu Pak Indro. Dengan apa ya namanya, ikhlas gitu ya. Dengan ikhlas. Nah itu menurut saya dalam banget tuh. Dalam banget. Iya. Tidak Tidak sudah semua banyak siswa, iya. siswa Tidak yang semua siswa bisa melakukan menawarkan itu. diri itu seperti itu gitu. Nah, kita langsung saja tanya Pak Indro yang pertama. Pertanyaan pertama, oke. Di sini saya dapat informasi dari langit ya. Dapat dari langit. Ini informasinya kalian berdua ini kan apa ya sini? Kakak adik, kakak adik. Dan di sana kalian ini ternyata memutuskan untuk bersekolah, setiap hari bersekolah nih, dan disambi dengan bekerja. Gimana itu? Oh buat saya sih ya buat Kenapa kok bisa bekerja sambil bersekolah gitu ya? ya buat lebih mandiri aja Pak, soalnya kan buat akhir-akhir ini orang tua tuh kayak nggak ada kerjaan gitu, nggak punya mata pencaharian gitu. Terus membantu orang tua juga. ya, saya juga Bisa coba kayak nggak ngel. Oh, apa masalah? grogi. Grogi, nggak apa-apa. Yang mau nonton loh. Ada Iya. Iya.
Coba Rohan dulu. Ya, Rohan, coba Mas Rohan. Sebenarnya kita itu bekerja itu bukan karena ingin kita sendiri, maksudnya ini karena keadaan kita. Kan bapak itu kan sedang sakit-sakitan, ya. Sedangkan ibu kan juga tidak ada mata pencarian kan. Nah, jadi kedua orang tua kita itu tidak punya mata pencarian, tidak punya penghasilan. Jadi kita berdua itu mungkin terpaksa ya, kita terpaksa untuk mencari pekerjaan untuk bisa menghidupi kita sendiri. Dan beberapa seperti misalkan kita kerja nih, nah kita kerja tuh kita kan mendapatkan uang, nah itu mungkin sebagian untuk kita, sebagian lagi untuk orang tua kita. Jadi itu nanti kita sebagian uang dari yang kita hasilkan tuh untuk kita sendiri, dan sebagian lagi tuh untuk orang tua. Jadi kan bapak ibu kan tidak bekerja ya, kondisinya sekarang lagi sakit, bapak lagi sakit, ibu lagi merawat ibu lagi merawat bapak. Nah, jadi kita bekerja tuh untuk menghidupi kita sendiri dan orang tua. Mungkin Gimana Rangga, mau ditambahkan? kalau saya tambahannya tuh, kalau kerja saya sih ya karena udah jatahnya kerja gitu Pak. Ya saya kan bisa dibilang apa ya, harusnya tuh lulusnya tahun kemarin dan tahun ini lulus. Ya karena ini bukan terpaksa saya bekerja, saya udah ada kemauan dari diri gitu. Daripada buat main atau kelayapan yang enggak jelas atau kurang bermanfaat gitu Pak, yang membuat lahan, saya lebih milih buat bekerja yang lebih ada gunanya gitu. Oh, jadi gini Pak Indro dan teman-teman semua, kita tarik benang merahnya ya. Jadi yang mereka sajikan atau yang mereka munculkan adalah rasa tanggung jawab, bahwa mereka tahu bahwa keadaan atau kondisi keluarganya itu sedang tidak baik-baik saja. Kami harus memutuskan dan bertanggung jawab untuk melakukan ini. Gitu. Untuk Rangga pilihan ya, didukung karena ya ini pilihan. Merasa bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab. Jadi yang pertama ya kita bisa tiru bagaimana tanggung jawab mereka berdua dalam menghadapi situasi seperti ini. Dan kan ya, Mas Rangga barep itu anak pertama gitu ya. Iya Pak, anak pertama. Tanggung jawabnya besar. Ya. Gitu. Karena harus mengayomi adik gitu ya, dan meskipun Mas Rohan juga tidak kalah besar karena juga sama-sama besar. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Yogi. Ya. Monggo Pak Indro. Panjenengan itu sudah merasa bertanggung jawab dan membantu orang tua gitu ya. Itu sudah berjalan berapa lama dan pekerjaan apa sih yang dilakukan Mas Rangga dan Mas Rohan? Rangga dulu. Oke, buat saya itu udah kurang lebih 1 tahun Pak. 1 tahun. Iya, kurang lebih 1 tahunnya. Saya juga udah nyoba beberapa pekerjaan yang mulai dari restoran, terus rumah makan, ada paket dan lain-lain juga Pak. Yang saya kali ini tuh saya lagi udah 1 tahunan di itu Pak, rumah makan. Sekarang berarti sampai sekarang masih di rumah makan itu. Ya dari awal kelas 10. Bagian masak, bagian Kalau buat bagian masak saya masih takut nanti kebakar itu. oh ya, bagian apa? Bagian apa sekarang? Sekarang di bagian yang mengantar makanan sama yang waiters. Oh itu. Oke, untuk Mas Ya, Rohan. Rohan? Rohan. Jadi saya sudah mulai bekerja. Ini mungkin tidak bisa dianggap bekerja atau tidak ya. Saya tuh dari kecil saat SD itu sering membantu orang tua. Jadi kan bapak ibu kan dulu kan punya, sekarang kan sampai sekarang juga masih dari apa ya? Dulu kan punya toko. Nah itu tuh saya tuh jagain di sana. Nah dari kelas 4 sampai akhirnya pas SMP itu kelas 3 kalau nggak salah ya. Tokonya itu tutup dikarenakan ya mulai turunnya minat orang-orang ya. Nah terus lalu tuh saat kondisinya mulai turun, saya tuh apa ya, setahun yang lalu lah ya. Nah itu tuh saya baru beberapa bulan maksudnya ya. Nah baru beberapa bulan itu tuh saya membantu tante saya. Nah itu tuh bantu tante saya tuh berjualan, dia berjualan es sama es teh gitu lah. Nah lalu saya tuh diajak kakak saya untuk kerja di restoran, jadi di rumah makan. Nah dia tuh itu tuh
Rumah makannya itu tuh saya tuh jadi pelayan, sama kadang-kadang juga jadi pencuci piring sama ngelapin piring gitu seperti itu. Berarti sampai sekarang berdua di satu rumah makan yang sama. Iya, iya betul. Terus yang jualan ekstranya masih? Masih sampai sekarang. Oh masih juga. Berarti dua pekerjaan. Oh iya. Oke. Ya, tapi kalau misalkan saya ada kayak lowongan buat paruh waktu lagi buat apa namanya pulang sekolah, saya bisa berangkat gitu Pak. Oh gitu. Berarti Ya semua Kocok, pekerjaan, kocok. ya semua Iya. pekerjaan akan dicoba demi tanggung jawab yang tadi. oke. Nah ini yang menarik ini untuk Rangga dan Rohan ya. Bagaimana kamu mengatur waktu dan dengan kesibukan dan belajar. Pasti ya saya yakin lah prioritas utama dari kamu ya bukan hanya bekerja tapi memang belajar. Karena bagaimanapun keberhasilan itu datang dari dictionary. Itu katanya siapa ya saya lupa Pak. Dari buku ya. Iya. Ya konsisten itu datangnya dari buku. Nah bagaimana kalian mengatur itu? Siapa dulu? Boleh. Ya, adik dulu. Iya. Sebenarnya kita sampai sekarang tuh saya tuh masih sama-sama kesulitan dalam mengatur waktu. Dalam mengatur waktu saat kita pulang kerja tuh, saat pulang dari apa ya, misalkan menjaga toko atau dari pulang dari restoran tuh kita tuh sangat sulit untuk membagi waktu. Kadang-kadang tuh banyak godaan-godaan seperti misalkan ada HP, ada bermain, terus tidur-tiduran, rebahan-rebahan kayak gitu. Kita tuh juga sulit untuk mengatur waktu. Kadang-kadang kita tuh belajar hanya saat kita ingat gitu. Kita pokoknya Ya, mungkin. Itu, Kak. Di restorannya itu jam berapa sampai jam berapa kan? Di bekerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buat kerjaannya tergantung tempatnya Pak. Kalau di rumah makan saya kali ini kerja itu kurang lebih 10 sampai 12 jam. Loh, berangkat jam 10 berangkat. Oh 10 sampai 12 jam itu operasionalnya Pak. Iya. Karena kan paruh waktu ya pulang sekolah. Pulang sekolah langsung ke rumah makan. Kalau buat itu Pak, Oh weekend ya? Ini ya? Oh, weekend. Ya, weekend. jadi 10 jam itu dari awal. Oke, oke. sama hari Jumat kalau saya. Sama harus. Yang Ya, paruh Pak. waktunya menjaga toko dan ST tadi ya. Oke, coba Mas Rangga. Nah, Mas Rangga sekarang. Tantangannya Bagaimana apa sih bagaimana? membagi waktu gimana? Kalau tantangan waktu membagi apa tantangan yang buat membagi waktu itu sebenarnya ya bisa dibilang gampang sih bagi saya, karena yang lebih utama itu dulu yang dipentingkan. Yang lebih utama apa menurut Mas Rangga? Istirahat dulu bentar Pak, Nah, oke. karena badannya masih sakit. Habis istirahat ya mungkin main HP, habis itu ya belajar kalau misalkan ya benar-benar susah bingung banget Pak, baru saya belajar. Kalau udah susah-susah amat ya harus laku mainnya. Oke. Nah ini gini Pak Indra, kami ingin minta respon ya, sebentar ya. Mungkin mereka berdua ada mengalami 1-2 kesusahan dalam membagi waktu. Mungkin Bapak Ibu Guru atau teman-teman Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan ya, mungkin tips untuk mengatur waktu. Monggo kami persilahkan. Sinten? Salah satu Bapak Ibu guru saja, mungkin siapa ya? Bu Iva, boleh, Bu Iva. Ngambil mic nih Mbak. Ambil mic satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak semua yang di sini bisa perhatikan sini semua. Semua aktivitasnya dihentikan bisa. Coba lihat teman kalian yang di depan berdua. Semuanya lihat. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman kita berdua. Oke, untuk Rangga ya. Saya tanya untuk Rangga sama Rohan. Untuk Rangga sebenarnya saya sudah sering tanya waktu saya ngajar Rohan di kelas 10. Saya tahu dia juga bahkan ngajak teman dari sini untuk part time di sebuah kafe terkenal ya, Rangga ya. Nah, pertanyaan Bu Iva,
eh, dari penghasilan yang kamu dapatkan itu apakah cukup untuk mencukupi kebutuhan kalian? Karena kerjanya kan paruh waktu. Lalu kalau misalnya tidak cukup untuk kebutuhan sekolah dan yang lainnya, itu bagaimana? Apakah ada yang membantu? Kemudian untuk Rohan, saya sering lihat di perpustakaan, dia sering sekali membaca buku. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira Rohan kelak itu punya cita-cita apa? Gitu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Ivan. Mungkin bisa langsung dijawab tadi pertanyaannya dari Rangga ya, Bu Rangga Ivan. dulu ya. Mas Rangga dulu coba. Paham tadi ya. Apakah cukup? Tadi ya, apakah cukup ya untuk kebutuhan, dan kalau kebutuhan sekolah gimana? Kalau buat kebutuhan sehari-hari ya bisa dibilang kurang Bu, karena juga kebutuhan kan banyak Bu. Yang mulai dari buat makan, terus bensin dan lain-lainnya itu kan perlu dibagi-bagi juga. Jadi susah aja buatnya gitu. Dicukup-cukupin ya? Dicukup-cukupin aja. Kalau buat kebutuhan sekolah tuh kan alhamdulillah sini saya sama Rohan juga masih punya Mbah Eyang gitu. Jadi ya kadang kalanya dibantu, terus juga ya pokoknya saya terima kasih sama buat yang saya karena udah membantu dari awal kita lahir lah. Karena juga yang membantu kita sampai dari sini tuh yang juga. Oke, kita panggil Eyangnya ya, ini udah datang. Aku yang ning TV. Ora iki ora ngono ya, ora ngono kuwi. Iya betul. Jadi Dan. sebenarnya tuh saya di perpustakaan tuh kalau untuk baca tuh saya tuh sebenarnya tuh nggak terlalu banyak baca. Saya tuh mungkin membaca tuh sekitar 8 menit lah. 8 menit saya membaca. Setelah itu waktu yang sudah yang tersisa 22 menit itu saya gunakan untuk membantu mentempel, atau kalau sudah tidak ada membantu mentempel, saya kadang-kadang tuh tidur di perpustakaan seperti itu. Jadi cita-cita saya tuh sebenarnya tuh saya cita-citanya menjadi ilmuwan, tapi Menjadi apa? menjadi ilmuwan. Oh ilmuwan, wah apik loh dia, sayang tuh ya. Tapi karena saya sadar diri juga, mungkin karena saya tuh kalau membaca tuh hanya beberapa persen yang saya ingat dari membaca tersebut. Nah jadi saya mungkin sudah pasrah lah dengan impian saya, cita-cita saya untuk menjadi ilmuwan. Oh. Nah, ya ini respon Bapak Ibu lagi nih. Kami ingin memberikan bagaimana ya untuk tetap menjaga cita-cita supaya ya, kita tetap fokus pada diri kita, fokus pada impian. Nah, bagaimana nih? Iya, dengan berbagai tantangan. Semoga Bapak Ibu cinta. Nah ini bukan pertanyaan ya, tapi memberikan Tips. iya semacamnya penguatan. Siapa ya? Pak. Iya. Iya, monggo Bapak Rusmianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rohan. Rangga dan Mas Rohan. Rohan, saya merasa merinding, merasa ikut terstimulan, tersemangati dalam hidup mendengar cerita kalian berdua. Saya merasa lebih bersemangat di dalam hidup, bahwa rintangan-rintangan, kesulitan yang kalian hadapi itu adalah loncatan untuk kesuksesan. Tuhan tidak memberikan sebuah beban yang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Dan kalian berdua adalah anak-anak SMA 13 yang hebat, begitu. Takdir akan menuntun kita, tidak ada yang tahu kemana nanti. Yang terbaik, saya dulu juga tidak tahu jadi seperti ini.
Saya mengalir saja, yang penting punya motivasi hidup yang besar. Banyak orang-orang sukses itu berangkat dari, tidak ada lah orang sukses, orang berhasil dari enak-enakan, tidak ada. Jadi kunci keberhasilan, tiket keberhasilan itu dari kegigihan. Gitu. Seberapa besar kita gigih, kita berjuang, itulah kebahagiaan kita. Saya yakin Rohan dan Rangga bahagia, ya tidak? Bahagia dengan mendapatkan bisa bekerja luar biasa. Bahagia enggak? Bahagia. Bahagia. Sekolah kerja, wah keren. Tidak ada itu orang sukses kok tidak ada kerja keras di sana. Itu. Yusril itu dulu tidur di masjid dekat pasar jualan ikan. Itu. Saya ada teman profesor di UGM yang jadi dosen di sana, itu dulu juga tidur jadi rohis sama kampus supaya apa? Ngirit transport, ngirit apa namanya? Makan, karena di auditorium sering disewa untuk acara pernikahan, dia bantu itu di sana, penjaga aula seperti Pak Santo, noto-noto makan bergizi tuh tiap 1 minggu. Banyak jalan perjuangan yang ditempuh. Gitu. Dan saya yakin ini sebuah keberhasilan, bisa mengatasi kondisi dengan tidak lemah, tidak stroberi, ya. Asik ini, hadapi dengan bahagia. Saya yakin kalian juga bahagia dengan kondisi ini. Tiket kesuksesan sekali lagi adalah kerja keras dan kegigihan, itu saja. Ya. Tidak ada enak-enak itu sukses. Dan besok konsultasi ke BK, kita doakan bisa lanjut kuliah perguruan tinggi. Ya. Amin, amin. Banyak pintu, nanti konsultasi banyak pintu. Lain negeri dulu atau ikatan dinas. Kalau swasta sekolah gratis tiap bulan dapat 900.000, ada banyak perguruan tinggi yang sekolah 13 punya ini. Juga yang lain-lain, gitu ya. Ya. Pesan saya tetap ini pemantik semangat ini tetap nyala, apinya dijaga terus, jangan padam, syukur-syukur lebih berkobar. Ya, buku jangan tadi bagus, tetap diteruskan. Kemudian ini organisasi, suatu saat masuk organisasi itu pijakan dan lompatan bagus untuk perjalanan karir. Terus yang ketiga adalah tolong agama, ya, jangan dilupakan itu. Tuhan itu dekat sekali dengan kita, dengan kerja keras. Semakin kita kerja keras, semakin kita berjuang, Tuhan itu terasa hadir dekat dengan kita. Rasa syukur kita itu tinggi. Semakin dekat agama, ya, jangan lupakan, masih muda, keren itu, ya. Kesana sudah punya modal kerja keras. Ini tiket sukses ini udah, kalian udah pegang tiket sukses dengan begini, gitu ya. Nanti ikut organisasi apa, ada komunitas, begitu. Dan kita doakan bersama, ini usia berapa ya, 30 tahun yang depan, 30 tahun ke depan Anda datang ke SMA 13 sudah ada cerita yang indah, begitu ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Rangga dan Rohan. Ya, kita doakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arus. Jadi ada tiket sukses, ada 3, yang satu kerja keras, yang 2 ya kesempatan, dan jangan lupa Tuhan. Oke, ini mendekati akhir acara. Pak pertanyaan terakhir ya. Buat Durpres dulu. Buat Durpres dulu. Buat anak-anakku Mas Bimar takon apa? Rasa kesukaan banyak aku langsung Mas Bimar. Kudu itu Mas Bimar. Soalnya isi dhewe. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Setakar dari 11 F8. Di sini saya terutama pengen nanya ke Rohan dulu. Kira-kira kalau Rohan lebih pilih
kerja full time seperti Rangga atau hanya beberapa saja dan lebih pilih usaha toko dilanjutin atau kerja kayak Rangga? Ya menurut saya pribadi itu mending kerja seperti Rangga. Soalnya kalau misalnya melanjutkan toko itu jadi mending kerja seperti Mas Rangga. Nggak apa-apa. Ini kan pendapat. Iya, pendapat. Belum Ya, diputuskan ya, masih Ya. preferensi ya. Referensi. Ayo Mas Bro. Jadi menurut saya pribadi itu mending kerja seperti Mas Rangga daripada melanjutkan toko. Karena kalau melanjutkan toko menurut saya itu sudah tidak mungkin, atau sebentar lagi kayaknya sudah mau diambang ambang bangkrut gitu lah. Nah kalau misalnya gaji kan, kalau misalnya Mas Rangga kan gajinya kan tetap. Nah jadi menurut saya mending melanjutkan kerja seperti Mas Rangga, lalu mengumpulkan uang, lalu baru membangun toko. Oh, jadi untuk saat ini misalnya. Lihat belakang mereka berdua, saya jadi ingat Liam sama Noel Gallagher, ngerti mana? Boten. Oh boy. Ya ini Oasis, itu kan kakak beradik yang kayaknya kalau dilihat itu apa ya, magnetnya tuh tolak menolak ya. Tapi Tolak ternyata menolak. ya jadi Tapi saling menyayangi. menyayangi bener ya. Itu saja. Oke, Bima. Oke, Bima. langsung. Terima kasih. Ada lagi. Untuk Nurul. Ini kalau tanya dua dapat motor prize nggak? Ayo sih, boros. Siji, tapi tak kalah loro apa kok ya? Sijine. Untuk Rangga sekarang. Oke. Kira-kira Rangga lebih Sama nih soalnya. Oh ya, foto maaf. Oh beda. Oh. Rangga, kalau menurut Rangga kenapa Rangga lebih pilih kelas IPS daripada IPA? Apakah ya, ada bagus cita-cita ya. yang mau dikejar juga? Apa gimana? Ah ya bagus. Bagus pertanyaan ini. Terima kasih Bima. Ya, Ya. aku tak menang. Ya. Menurut pendapat saya, kenapa milih kelas IPS? Karena ya kelas IPA tuh buat otaknya tuh lebih harus bekerja keras. Jadi kalau misalkan saya sambil nyambi itu sambil kerja sambilan, otak sakit, badan juga sakit. Nah kalau misalkan buat kelas IPS kan kita cuma buat menghafal sama buat berbicara. Jadi ya buat otak tuh ada relaks sedikit karena buat membaca. Karena saya juga lebih condongnya ke membaca tentang sejarah-sejarah. Jadi ya mumpung ada sejarah, geografi, terus sosiologi karena itu lebih enak aja. Cita-citanya apa tadi? Ya cita-citanya tadi pengen dicapai nanti Rangga. sebagai cita-cita. Kalau cita-cita saya dulu ya jadi abri Pak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, amin. TNI saya ini ya. Terus saya pikir-pikir abri itu lebih susah. Terus saya akhirnya jadi lebih milih ke sejarawan. 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 Oke. Oke. Oke, Ya. satu lagi pertanyaan. Ya dan pungkasan ya. Ya, terakhir. Yuk. Mas Zaki. Oke, Mas Zaki. Sini. Petiju. Aku coba tuju. Kirain jam. Izin bertanya, Iya. Rangga dan Rohan. Motivasi Rangga dan Rohan itu apa sih supaya tetap konsisten dengan pekerjaan yang bisa dibilang itu terlalu over? Dan apakah Rohan dan Rangga ini pernah bermasalah karena suatu tanggung jawab pekerjaan paruh waktu ini? Sekian, terima kasih. Wah, Oke, bagus pertanyaan. pertanyaan Ya. sedikit berbobot nih. Langsung aja Pak Yun. Apa yang memotivasi kamu untuk terus bekerja jadi seperti inilah untuk bisa melanjutkan seperti ini? Motivasi saya buat melanjutkan kerja paruh waktu ini ya apa ya? Bukan saya Pak. Ayo. Anu
apa untuk bisa bertahan hidup. Ya itu juga salah satunya, tapi yang paling saya Pegang. pegang saat ini tuh, kamu kalau nggak kerja nggak bakalan dapat pengalaman. Soalnya pengalaman di bagian pekerjaan itu banyak banget, mulai dari pelanggan, pegawainya, lingkungannya dan lain-lainnya juga. Oh, Mas Rohan gitu Ya, nah, pertanyaan kedua ya ini ya. Apa kalian pernah ya tadi ya punya masalah Iya, benar. di sekolah atau di terkait pekerjaan? Karena kan ya tadi Liam sama Noel itu kan sering. Kalau saya pribadi kan saya kan masuk kelas IPA ya. Nah, IPA kelas IPA itu terkenal memang banyak hitung-hitungan, banyak tantangan lah ya. Nah, untuk apa ya? Tadi pertanyaan apa Pak? tantangannya? Pak? Tantangannya ya, ayo bro. Tantangannya itu ya saya kesulitan untuk membagi tugas dalam mengerjakan dan belajar. Karena jika saya tidak belajar tuh untuk menyusun di kelas IPA itu berat Pak. Jadi saya tidak akan paham materi-materi yang akan disampaikan seperti itu. Tujuannya eligible ya kita ya kamu. Iya. 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 Oh ya ini di tempat kerja. Kalau ada bentrokan itu kan bekerja dengan kondisi bersaudara gitu loh. Pernah ada crash apa enggak Bang sama Rangga? Kalau saya pribadi ya ada. Karena kita juga beda pendapat, beda pemikiran juga, jadi ya nggak selaras gitu. Betul. Oh betul. Ya tadi pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Kita kesalahan terbesar adalah ketika kita tidak belajar Dari pengalaman. dari pengalaman. Oke. Quotes ya kita head quotes. Pesan-pesan orang ikut pesan. Iya pesan. Pesan kanggo kanca-kanca, teman-teman, atau tuh bapak ibu guru juga. Ya. Rangga dulu apa Dari Rangga? Mas Rohan dulu, Mas Rohan dulu. Untuk kos saya tuh tidak punya. Sebenarnya saya tuh Pesan aja. Pesan. Ya, Pesan. sebentar kalau sebentar. Saya tuh sering menyerah ya saat keadaan seperti ini. Saya tuh sering menangis. Tapi saat saya menangis itu saya dikuatkan dengan kata-kata ini. Jika Anda menangis, maka tidak akan ada yang berubah. Jadi percuma saja menangis. Jadi teruskan saja. Saya harusnya Mas Ya. Rangga. Rangga. Pesan dari saya itu adalah masa depanmu itu tergantung apa yang kamu lakukan mulai dari hari ini. Oh, Saya juga punya kata lagi. Iya ya. Iya, boleh. Tahun yang mendatang itu belum tentu lebih baik daripada tahun lalu. Oke ya. Oke. Rohan, ada pantun? Oh, pantun? Enggak. Tidak ada kata saya tidak pakai pantun. Oh ya. Oh, gujon dulu. Oke. Oke, kita sampai ke penghujung acara. Jadi mari kita terus memotivasi diri untuk tetap bekerja keras, untuk mencari celah atau kesempatan dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Saya Yongki Ara Permana dan teman saya undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.